Setiap peserta didik memiliki potensi, keunikan, dan karakteristik yang beragam. Keberagaman peserta didik menjadi tantangan bagi satuan PAUD dalam melaksanakan proses pembelajaran. Oleh karena itu, peran kepala sekolah dan guru sangat dibutuhkan dalam mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnida, pengelola KB Kasih Maitreya Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, akan berbagi aksi pendampingan dan pembinaan pembelajaran terkait implementasi kurikulum Merdeka. KB Kasih Maitreya memiliki mayoritas peserta didik yang berasal dari agama Buddha. Bahasa sehari-hari yang mereka gunakan adalah bahasa Hokkien, sehingga masih banyak ditemukan peserta didik yang belum memahami penggunaan bahasa Indonesia, termasuk orang tua wali murid. KB Kasih Maitreya juga sangat terbuka untuk umum dan tidak membedakan suku, agama, ras, dan budaya dalam layanannya. Banyaknya keberagaman tersebut membuat saya harus dapat melakukan pengelolaan yang tepat agar setiap guru-guru di KB Kasih Maitreya dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara terstruktur demi terpenuhinya kebutuhan belajar anak. Selama menjalankan kurikulum Merdeka, banyak saya temukan pendapat bahwa tidak ada yang benar atau salah dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut. Lantas, apakah dengan demikian kita boleh sesuka hati dan seadanya saja dalam pengelolaan pembelajaran di sekolah kita masing-masing? Bagi saya, merdeka itu bukan cincai. Cincai dalam bahasa Hokkien memiliki makna terserah, sembarangan, seadanya. Harapan saya, guru-guru harus memiliki keleluasaan secara mandiri untuk menentukan model, teknik, atau media yang digunakan dalam proses pembelajaran, namun tetap dalam pengawasan, pendampingan, dan dijalankan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Akan tetapi, keleluasaan yang diberikan terkadang membuat guru menjadi sedikit lalai, sehingga ada beberapa tujuan atau target yang tidak tercapai dan menjadi kendala dalam jangka waktu yang cukup panjang. Melihat kondisi peserta didik, orang tua, dan guru di KB Kasih Maitreya yang begitu beragam, saya perlu mengambil tindakan yang efektif. Meskipun guru-guru memiliki keleluasaan untuk mengeksplor diri dalam menentukan proses pembelajaran, namun semua itu harus berdasarkan perencanaan dan pengelolaan yang jelas, sehingga tidak ada tindakan yang dilakukan tanpa tujuan. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi saya untuk memberdayakan guru-guru agar lebih aktif dan interaktif, mampu berkolaborasi dan berkomunikasi secara positif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di KB Kasih Maitreya. Melakukan aksi pendampingan dan pembinaan pembelajaran memerlukan konsistensi dari semua GTK yang ada di KB Kasih Maitreya. Dalam aksi Merdeka Bukan Cincai ini, saya tidak bisa bekerja sendiri dan harus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Perlunya strategi perubahan yang baik dan jelas agar dapat dipahami dan dilaksanakan bersama. Yang saya harapkan adalah bagaimana guru-guru di KB Kasih Maitreya mampu bekerja dan mengajar dengan penuh tanggung jawab dan mengedepankan perencanaan matang baik dalam pengawasan maupun tidak. Mari kita rubah kata cincai yang bermakna terserah menjadi afirmasi yang lebih positif, yaitu cintai, cepat amati, dan inovasi. Dengan demikian, setiap pembelajaran yang kita lakukan di sekolah akan penuh dengan perencanaan, implementasi lebih terintegrasi, adanya pembinaan dan pendampingan, sehingga tujuan pembelajaran dapat lebih tercapai. Seorang guru yang tidak mencintai profesi yang sedang dijalaninya akan membuat mereka menjadi tidak produktif dan cenderung melakukan pembelajaran yang seadanya. Untuk meningkatkan kecintaan guru terhadap profesinya, tidak hanya bersumber dari guru itu saja, namun bagaimana lingkungan sekolah seperti rekan sejawat, kepala sekolah, dan pihak lainnya sama-sama menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif, aman, dan nyaman. Peran kepala sekolah juga sangat dibutuhkan untuk mendukung dan memfasilitasi guru-guru dalam memperoleh kecintaan dalam mendidik. Mendidik yang dilandasi dengan rasa cinta akan memunculkan suatu kekuatan yang memunculkan emosi positif seperti kasih sayang, kelembutan, kesabaran, kreativitas, keakraban, serta sikap-sikap positif lainnya dalam berinteraksi dengan para peserta didik. Untuk memastikan semua guru telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka, maka saya melakukan aksi cepat amati agar dapat memantau proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, di antaranya melalui siklus inquiry. Menggunakan siklus inquiry dapat membantu saya dalam pemecahan masalah atau kendala yang dihadapi oleh guru. Setiap guru perlu dirangkul untuk dapat merefleksikan apa yang sudah mereka jalani. Dengan siklus ini, saya dapat menemukan hal-hal penting yang harus segera dituntaskan. Pada tahap refleksi, setiap guru diberikan kesempatan untuk berkomunikasi secara terbuka
dalam menyampaikan analisis secara keseluruhan terkait kendala yang dihadapi selama melaksanakan proses pembelajaran. Hasil refleksi yang diperoleh menunjukkan bahwa masih ditemukan guru yang belum memahami implementasi kurikulum Merdeka di PAUD. Masih kurangnya kemampuan guru untuk berpikir lebih aktif dan pengorganisasian pembelajaran dan ide kreatif untuk kegiatan pembelajaran di kelasnya. Pelaksanaan pembelajaran yang tidak sesuai dengan perencanaan karena tidak menyiapkan pijakan lingkungan. Masih belum memahami pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada anak. Ada guru yang belum mengimplementasikan materi yang dipelajari di platform Merdeka Mengajar, serta guru mengalami kendala dalam melakukan asesmen pembelajaran dan menentukan kegiatan selanjutnya. Kemudian pada tahap perencanaan, saya memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk berkolaborasi secara aktif demi perbaikan cara kinerja yang lebih baik dengan beberapa cara diantaranya mendampingi guru untuk membuat list skala prioritas terkait tugas dan tanggung jawabnya, kemudian membuat kesepakatan bersama terkait kinerja yang efektif bagi setiap guru, terutama dalam memaksimalkan komunikasi aktif antar guru dan kepala sekolah. Selain itu juga, melakukan pemantauan secara rutin pemenuhan administrasi pembelajaran guru yang sudah diunggah melalui Google Drive, serta membentuk tim kecil untuk optimalisasi komunitas belajar dengan membuat jadwal webinar berbagi praktik baik. Pada tahap implementasi, guru dimaksimalkan untuk konsisten menjalankan kesepakatan yang telah dibuat berdasarkan perencanaan yang ada dan tetap dalam pengawasan. Adapun yang kami lakukan dalam tahap implementasi diantaranya melakukan briefing pagi setiap hari untuk memastikan guru tidak memiliki kendala dalam persiapan pembelajaran di hari tersebut. Kemudian guru melaksanakan pembelajaran sesuai perencanaan yang sudah disusun, serta memaksimalkan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Guru juga dimaksimalkan untuk terlibat aktif dalam kegiatan webinar komunitas belajar dan secara bergilir menjadi narasumber berbagi praktik baik setiap 1 kali dalam seminggu. Guru juga diberikan jadwal micro-teaching untuk penguatan praktik baik dan peningkatan cara mengajar. Kemudian melaksanakan monitoring atau supervisi sesuai jadwal yang telah dibuat, dengan menggunakan instrumen supervisi yang disesuaikan dengan kebutuhan guru. Saya juga melakukan coaching klinik untuk penguatan implementasi pembelajaran berdiferensiasi, serta kendala lain terkait pelaksanaan pembelajaran. Guru diarahkan untuk melakukan peer teaching sebagai penguatan kolaborasi sesama rekan sejawat. Pemanfaatan media digital AI serta melakukan quizzes di setiap hari Sabtu juga rutin dilakukan untuk pengembangan kompetensi guru. Pada tahap evaluasi, guru diajak untuk menganalisis implementasi yang sudah dilakukan untuk melihat sejauh mana progres capaian pembelajaran di kelasnya masing-masing yang dilakukan melalui rapat rutin setiap hari Sabtu. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di KB Kasih Maitreya, saya tidak hanya fokus pada kompetensi guru saja, namun mengintegrasikan setiap kegiatan yang ada di KB Kasih Maitreya dengan melibatkan peran orang tua wali murid dalam berbagai program, serta memberikan kepercayaan kepada guru untuk menjadi koordinator kegiatan secara bergantian, serta aktif melakukan inovasi pembelajaran. Adapun program-program inovatif yang melibatkan orang tua untuk dapat mendukung kualitas pembelajaran di KB Kasih Maitreya diantaranya melalui kegiatan parenting, family gathering, kelas paguyuban dan komite sekolah, field trip, berbagai kegiatan lomba, serta puncak proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Strategi pendampingan dan pembinaan yang dilakukan telah menunjukkan peningkatan terhadap kinerja guru dalam pembelajaran. Dengan adanya pendampingan yang terarah, guru-guru lebih terorganisir dalam membuat perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen pembelajaran. Harapan saya, pendampingan dan pembinaan yang sudah rutin dilakukan ini bukan hanya sebatas formalitas dan sebagai pemenuhan tugas semata. Merdeka Bukan Cincai menjadikan kita sebagai guru dan tenaga kependidikan yang penuh dedikasi dan tanggung jawab, agar tidak seadanya saja dalam mengajar, fokus pada kebutuhan guru dan peserta didik, kerja secara kolaboratif, dan berkelanjutan akan memberikan arah pembelajaran yang jelas demi peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Terima kasih kepada guru dan kepala sekolah yang sudah banyak berkomunikasi aktif kepada kami. Semoga aksi pendampingan ini terus konsisten dilakukan agar kami dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran kami di kelas. Pendampingan yang optimal kepada guru dan tenaga kependidikan untuk layanan PAUD yang berkualitas. Terus berinovasi dalam pengembangan PAUD ke depannya. Demikianlah aksi pendampingan dan pembinaan yang saya lakukan di KB Kasih Maitreya. Semoga strategi pembinaan yang dilakukan dapat lebih meningkatkan kualitas layanan kami dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.